Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji, Bapak Dr. Agus Darmugi, Ibu Dr. Ristiani MPD, dan Mas Ahmad Saifuddin yang berbahagia dan akan melaksanakan ujian proposal skripsi pada pagi hari ini. Sebelum ujian dimulai, saya konfirmasi dulu. Apakah Mas Ahmad Saifuddin sudah siap? Sudah siap, Pak. Sudah izin orang tua? Sampun. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke ya. Sebelum ujian dimulai, saya persilahkan Mas Ahmad Saifuddin untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Silakan Mas. Ya. Selanjutnya saya Assalamualaikum Pak persilahkan. Fain. Waalaikumsalam Bu Risti. Yeah. Saya persilahkan Mas Ahmad Saifuddin untuk mempresentasikan PPT yang sudah dibuatnya antara 10 sampai 15 menit. Silakan Mas Saifuddin. Baik, terima kasih Pak Irfai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Ifai Faktur Rohman, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Ibu Dr. Ristiani, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Agus Darmugi, Magister Pendidikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya sedalam-dalamnya karena Bapak dan Ibu dosen telah berkenan hadir pada sidang proposal saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Saifuddin, NIM 20234029, akan melakukan presentasi terkait seminar proposal saya dengan judul Jenis dan Fungsi Campur Kode dalam Lirik Ragu Pop Jawa karya Denny Caknan. Bab 1 Pendahuluan. Campur kode adalah ilmu yang mempelajari tuturan bahasa yang disebabkan oleh adanya komunikasi terhadap individu lain atau kelompok. Media sosial merupakan salah satu platform digital yang mempunyai jejaring yang sangat luas. Dengan perkembangan zaman, interaksi manusia bisa dengan mudah dan canggih melalui media sosial. Objek kajian dalam penelitian ini adalah jenis dan fungsi campur kode dalam lirik lagu pop Jawa karya Denny Caknan. Dalam channel YouTube Denny Caknan, penelitian ini akan memfokuskan dalam campur kode yang terjadi dalam lirik lagu. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat peneliti dan masyarakat lebih memahami dan peka terhadap fenomena pembahasan yang terjadi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk campur kode dalam lirik lagu pop Jawa karya Denny Caknan. Yang kedua, bagaimana fungsi campur kode dalam lirik lagu pop Jawa karya Denny Caknan. Yang ketiga, bagaimana jenis campur kode dan lirik lagu pop Jawa karya Denny Caknan. Untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengetahui bentuk campur kode dalam lirik lagu pop Jawa karya Denny Caknan. Yang kedua yaitu mengetahui fungsi campur kode dalam lirik lagu pop Jawa karya Denny Caknan. Yang ketiga yaitu mengetahui jenis campur kode dalam lirik lagu pop Jawa karya Denny Caknan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam kebahasaan yang mengarah pada sosiolinguistik khususnya pada kajian campur kode. Yang kedua ada manfaat praktik. Manfaat praktik ini ada empat. Yang pertama ada memperdalam pengetahuan peneliti mengenai campur kode yang merupakan bagian dari sosiolinguistik. Yang kedua yaitu mengetahui dampak mengenai fenomena campur kode terhadap pemrograman bahasa pada masyarakat. Yang ketiga yaitu menjadi salah satu acuan bagi peneliti lain dalam peneliti campur kode. Yang terakhir yaitu memperdalam pengetahuan pembaca mengenai campur kode yang merupakan bagian dari sosiolinguistik.
Bab 2, kajian teoritis. Yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi manusia berupa sistem lambang bunyi yang mempunyai makna baik komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan dan interaksi antara perilaku linguistik dan perilaku sosial. Yang ketiga ada kutwi bahasa. Pemakaian dua bahasa atau lebih yang digunakan secara bersamaan oleh seorang penutur dalam suatu fenomena atau tuturan disebut kedui bahasa. Selanjutnya itu ada campur kode. Fenomena dua bahasa atau lebih tanpa melibatkan suatu situasi yang memerlukan campuran bahasa. Jenis campur kode berdasarkan unsur kebahasaan yang berkaitan yang terdiri dari unsur tambahan berupa kata dan kalimat. Fungsi menegasikan suatu maksud tertentu sebagai penghormatan dalam komunikasi dengan orang lain dan untuk menunjukkan identitas diri. Bentuk campur kode. Bentuk campur kode ini ada 5. Yang pertama ada penyisian unsur bentuk kata, yang kedua yaitu penyisipan bentuk frasa, yang ketiga yaitu penyisipan bentuk persulangan kata, yang keempat ada penyisipan berbentuk ungkapan atau idiom, yang kelima yaitu ada penyisipan berbentuk klausa. Karya sastra. Karya sastra yang berfungsi sebagai karya seni yang dapat digunakan untuk menghibur pembaca dan pendengar. Karya sastra tidak lepas dari keindahan kalimat-kalimat yang tersemat di dalamnya. Karya sastra termasuk puisi adalah sebuah sistem yang memiliki konvensi sendiri yang terdiri dari unit tanda bahasa seperti kosakata, gaya, dan bahasa idiom. Sosial media mendefinisikan sebagai istilah tidak hanya mencakup sebagai platform media baru, tetapi juga berarti sebagai sistem seperti YouTube, Facebook, dan lainnya. Melihat jejaring sosial secara umum, platform media yang berbeda dengan memiliki komponen media sosial dan sarana komunikasi publik. Kerangka berpikir yang pertama ada sosiolinguistik, kewibahasan sosial media, campur kode, yang membagi ada 3, bentuk campur kode, jenis campur kode, dan fungsi campur kode. Penelitian relevan. Penelitian relevan ada sebagai berikut, yaitu ada alih kode dan campur kode dalam postingan di akun Instagram Yowesori, yaitu penulisnya Fitrianingrum tahun 2019. Yang kedua yaitu campur kode dalam novel Biola Tak Berdawai karya Sekar AA dan Seno GA. Penulis yaitu ada Ninda Ul Korea, Kristiani Muhammad Kanjunidin pada tahun 2021. Yang ketiga yaitu ada alih kode dan campur kode dalam postingan di akun Instagram Yowesori. Penulis Fitrianingrum tahun 2019. Selanjutnya itu ada penggunaan alih kode dan campur kode dalam acara Mata Najwa pada stasiun televisi Trans 7. Penulis yaitu ada Ayu Andini, Ratu Wardarita, dan Arif Ardiansyah pada tahun 2021. Yaitu selanjutnya ada campur kode dalam alih kode dalam video YouTube Bayuska Miftahus. Penulisnya yaitu ada Miftahus Solihun, Nurlainati, Panji Kuncoro Hadi, Ermi Ardiani Mekyani pada tahun 2019. Selanjutnya itu ada campur kode pada akun Instagram Derma hari ini, kajian sosiolinguistik, penulisnya yaitu ada Dwi Septiani dan Arin Manasikana pada tahun 2020. Selanjutnya itu ada analisis campur kode pada lirik lagu Angel dipopulerkan oleh Diri Caknan dan Cak Percil. Penulisnya yaitu ada Nila Saida Jaironi dan Bagus Wahyu Setiawan pada tahun 2022. Selanjutnya itu ada campur kode dalam lirik lagu Mik JKT48 karya Yasuki Akimoto. Penulisnya yaitu ada Elizabeth Siagian, Niwayan Maidariani, dan Nilu Gede Meilantari pada tahun 2022. Selanjutnya itu ada analisis campur kode pada lirik lagu Play Mental. Penulisnya yaitu ada Putriani, Andayani, dan Hermawan pada tahun 2019. Selanjutnya itu ada kode mixi and Suhai Salim Beauty Vlogger. Penulisnya yaitu ada Irhayatul Aini pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu ada kode mixi in narrative essay of with great student.
Penerusnya yaitu ada Caroline Anita Ginting and Rohman pada tahun 2019. Selanjutnya itu ada Code Switching and Code Mixing on Flood Sociolinguistic Study. Penulisnya yaitu ada Emma Arsyatul Umami, Betaria Emma Gani pada tahun 2021. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian saya yaitu metode SIMA adalah metode yang digunakan dalam menganalisis penggunaan bahasa untuk mendapatkan data penelitian. Selanjutnya saya juga menggunakan metode catat. Metode catat adalah mencatat beberapa bentuk yang sesuai bagian peneliti dari penggunaan bahasa secara tertulis. Untuk teknik analis data, saya menggunakan model analisis Miles dan Huberman tahun 1984. Digunakan peneliti dalam memahami dan mengungkap jenis dan fungsi campur kode yang terdapat dalam lirik lagu pop Jawa karya Denny Canan. Peneliti juga menggunakan teori Soweto 1995 dan Ningrum 2019 dan Swandi 2014. Lampiran. Ini adalah lampiran dari akun YouTube dari Denny Caknan. Lampiran selanjutnya yaitu adalah beberapa lagu yang berada di YouTube Denny Caknan. Yang pertama ada Kartoyono Janji yang tahun terbit pada tahun 2018. Tanpa Tresnamu tahun terbit 2019. Sampai Tuwek tahun terbit 2019. Ngawi Nagih Janji tahun terbit 2020. Das Gerih tahun terbit 2020. Jangan Tutup Lagi tahun terbit 2020. Roliman Joyo tahun terbit 2020. Lost Doll tahun terbit 2020. Titipane Gusti tahun terbit 2020. Satru tahun terbit 2021. Gak Pernah Cukup tahun terbit 2021. Widodari tahun terbit 2021. Kali Ulasku tahun terbit 2022. Cerita Messiah 2023. Sejalan Aku tahun terbit 2023. Lampiran selanjutnya adalah ini kolom bentuk campur kode yang akan saya analisis, yaitu ada kata, frasa, perubahan kata, idiom, dan klausa. Terima kasih, itulah presentasi seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk memperdalam proposal skripsi Mas Ahmad Saifuddin, saya persilahkan yang pertama Bapak Dr. Agus Darmugi MPD untuk memberikan masukan, pendalaman, dan klarifikasi mungkin. Monggo Pak Dr. Agus Darmugi. Baik, terima kasih Pak Irfai. Selamat pagi Bu Risti. Selamat pagi Pak Agus. Mohon maaf Pak Agus, Pak Fai, Mas Amsyah, saya off cam ya. Yes, Ini ya. Bu Risti. Selamat pagi Mas Amsah. Selamat pagi Pak Agus. Nah, ini kelihatannya lagi sumringah ini. Nggih. Tidak tegang ya? Iya Pak. Santai, kelihatannya lebih rileks. Baik, Mas Amsah langsung saja ke judul ya. Jenis dan fungsi campur kode dalam lirik lagu pop Jawa karya Denny Caknan. Mengapa Anda langsung memunculkan kata jenis dan fungsi campur kode? Kenapa tidak memunculkan analisis campur kode dalam lirik lagu pop Jawa karya Denny Caknan? Silahkan, mungkin bisa dijawab. Dijelaskan ke saya. Baik Pak. Baik Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya langsung memspesifikkan jenis dan fungsi? Karena pada judul saya akan lebih memfokuskan dalam isi dari judul saya itu dalam penelitian saya. Karena dalam lirik lagu Denny Caknan itu ada beberapa unsur yang bisa dianalisis seperti bentuk dan fungsinya. Terima kasih, Pak. Baik, berarti memunculkan lebih spesifik apa yang diteliti ya.
Nggih, Pak. Mungkin saya hanya memberikan saran karena memang ketika memunculkan judul penelitian, judul skripsi itu nanti mungkin bisa ditambahkan Mas Amsyah. Boleh Anda memunculkan langsung jenis dan fungsi, tetapi harus tetap memunculkan analisis jenis dan fungsi campur kode. Sama halnya analisis psikologi sastra atau analisis id, ego, super ego, langsung ke spesifik boleh. Jadi analisis itu tetap dimunculkan karena itu bagian dari riset, bagian dari penelitian, bukan hanya dalam bentuk konsep pemikiran saja, tetapi berdasarkan riset di judulnya ya. Hanya untuk mencirikan bahwa ada proses analisis jenis dan fungsi campur kode dalam lirik lagu pop Jawa karya Denny Cakna. Kemudian yang kedua, Mas Amsyah, saya konfirmasi sifatnya ya. Saya sifatnya konfirmasi terkait dengan saya tertarik dengan Anda mendeskripsikan latar belakang masalah. Karena memang orang membaca pertama kali dari penelitian itu judul, kemudian yang kedua masuknya sebenarnya ke abstrak, baru ke pendahuluan. Tapi saya tadi tertarik dengan Anda ketika mendeskripsikan pendahuluannya cukup apik, bagaimana meskipun itu dalam bentuk PowerPoint, sangat-sangat runtut pola berpikirnya. Karena Anda membahas tentang bahasa, kemudian masuk ke sosiolinguistik, masuk ke topik spesifik yang Anda teliti, yang Anda akan jadikan objek penelitian. Kemudian sifatnya konfirmasi lagi Mas Amsa, di dalam rumusan masalah Anda mengatakan 3 aspek yang akan Anda fokuskan dalam penelitian Anda. Yang pertama adalah bentuk, yang kedua fungsi, yang ketiga jenis ya. Bentuk. Mungkin Anda bisa jelaskan rumusan masalah yang pertama, bentuk campur kode. Mengapa kok muncul bentuk? Sedangkan di judul Anda tadi bilang spesifik, jenis, dan fungsi. Mungkin Anda bisa jelaskan. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Dalam bentuk campur kode itu nantinya itu ada kata, frasa, klausa. Jenis itu mengarah ke bahasa, fungsinya yang adanya campur kode. Kenapa saya menambahkan bentuk? Karena dalam penelitian saya nanti bentuk itu mengarah pada susunan atau tuturan dalam campur kode. Baik, Pak. Itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Mas Saifuddin. Yang keempat, ini pertanyaan saya yang keempat ya. Di dalam bab 1 Anda khusus manfaat penelitian, karena manfaat penelitian itu kan terkait dengan skripsi ini nanti diperuntukkan kepada siapa pembacanya. Artinya spesifik nanti pembacanya ke siapa. Mengapa Anda di dalam manfaat penelitian tidak menyebutkan, maaf, biasanya kan di manfaat teoritis menambah hasanah, referensi boleh. Manfaat praktik kenapa tidak spesifik ke mungkin bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran.
untuk siswa, berarti bagi siswa, mungkin juga bagi guru sebagai bahan untuk mengajarkan tentang campur kode di dalam proses pembelajaran. Atau Anda ingin kepada pembaca langsung ke manfaat praktiknya. Kenapa kok tidak memunculkan itu? Karena nanti ada hubungannya dengan saran di bab 5 ketika skripsi ini selesai. Artinya begitu manfaatnya Anda tidak spesifik, maka sarannya nanti juga Anda akan tertujunya kepada siapa kan tidak spesifik juga. Mungkin Anda bisa menjelaskan itu. Baik, Pak. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Mas Arsyad. Iya, Pak. Mengapa kok tidak spesifik? Apakah memang kemarin masih sifatnya luas, belum mengarah kepada pembaca atau kepada siswa atau kepada siapa begitu yang terkait dengan hasil penelitian Anda nantinya? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Pak, maaf untuk manfaatnya saya kurang menambahi untuk di bahan ajarnya. Nanti akan saya coba untuk menambahkan. Baik. Kemudian berikutnya Mas Amsyah terkait dengan metode penelitian. Ini saya yang tertarik karena Anda penelitiannya tentang bahasa, jadi metodologi penelitian bahasa. Dulu yang mengajar siapa, Mas? Pak Agus Darmugi. Oh, saya ya? Iya. Baik, baik. Metodologi penelitian bahasa ini kalau masuk di metode penelitian, dalam penelitian Anda menggunakan metode apa, Mas? Di penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif. Oke. Penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya pakai apa? Untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik simak dan catat. Mengapa pakai simak catat? Kenapa enggak catat simak atau sebaliknya? Karena dalam lirik lagu itu nanti saya mencoba menganalisis liriknya di situ, Pak. Baik, simak catat ya. Oke. Dalam proses simak catat nanti teknik analisis datanya pakai apa? Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan teknik Kalau di PowerPoint Anda tadi menjelaskan saya teknik analisis data pakai Habermas, Miles dan Habermas ya. Tadi ya, betul ya? Saya hanya konfirmasi. Ya, bisa Anda jelaskan prosesnya seperti apa teknik analisis datanya? Lebih mengarah pada praktik, jangan hanya untuk pertama yaitu ada menurut Huber menurut analisis Miles dan Huber 1984 yang membagi menjadi 4 langkah. Yang pertama ada pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini saya menganalisis lirik lagu yang ada pada akun YouTube Denny Caknan. Pada analisis ini saya menggunakan teknik simak dan catat. Yang kedua ada reduksi data. Pada tujuan reduksi data ini, saya memisahkan data yang mana yang mempunyai campur kode pada analisis lirik lagu tersebut. ya.
Siap. Mohon maaf nggih sebelumnya. Ya. Nggih. Baik, saya akan melanjutnya. Jadi intinya, setelah mendapatkan data, saya memilih mana yang terdapat pada campur kode dan mengelompokkan mana campur kode dan klausa. Dan setelahnya, saya mencari alasan dan fungsi mengapa terjadinya fenomena itu terjadi. Ya, baik. Mas Amsa, mungkin sedikit saya diberikan gambaran. Campur kode itu nanti yang diteliti karena di lagu pop Jawa, kalau dari data-data yang Mas Amsyah sampaikan lagu-lagunya dalam bentuk Denny Caknan itu kan bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Berarti campur kodenya lebih ke bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Atau ada bahasa yang lain? Mboten Pak, adanya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia aja. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Baik. Oke, yang terakhir Mas Amsyah. Kalau saya lihat instrumen penelitian Anda, karena ini adalah penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci ya, sebagai instrumen kunci di mana interpretasi peneliti itu sangat luar biasa, bisa mengeksplorasi data yang ada. Ini menurut Mas Amsyah bagaimana? Jadi menurut saya, ketika penelitian, saya mencari data-data yang ada di lirik lagu tersebut. Nah, data tersebut saya cari seperti pada lirik lagu yang berjudul Satro, itu kan ada lirik lagu sing jelas aku mikir ke depannya. Nah, itu kan terdapat kata Buster, yang dimana kata Buster tersebut itu, nah sedangkan pada lirik lagu Tulung Percaya Aku Sayang Awakmu, nah dalam kata sayang itu merupakan bahasa campur kode bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bagaimana Pak Agus? Ya, baik. Terima kasih Mas Amsyah. Selamat atas seminar proposalnya hari ini. Saya kira cukup Pak Irfai. Selaku ketua saya kembalikan ke Pak Irfai. Ya, terima kasih Bapak Baik, Pak. Dr. Terima kasih Pak Agus Darmudi atas masukan-masukannya. Silakan Mas Ahmad Saifuddin nanti disesuaikan dengan catatan, masukan, dan segera melakukan revisi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Ristiani MPD untuk memberikan pendalaman, masukan, maupun hal-hal yang lain untuk menyempurnakan proposal skripsi Mas Ahmad Saifuddin. Monggo Bu Dr. Ristiani. Terima kasih Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, Magister Pendidikan, yang saya cintai, Mas Ahmad Saifuddin, dan teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini, yang tentunya nanti akan menyusul untuk ujian proposal, nggih. Amin. Baik, Mas Amsyah, sebelum Bu Risti masuk ke konten atau isi dari proposal skripsi Mas Amsyah, saya ucapkan selamat Mas Amsyah sampai di tahap ini. Tentu ini tidak mudah, dan tentunya ini harus bisa memantik semangat teman-teman yang lain agar bisa segera menyusul Mas Ahmad untuk ujian proposal. Karena Prodi, khususnya Pak Fai, itu concern untuk bagaimana teman-teman bisa lulus 7 semester ya. Baik Mas Amsyah, Bu Risti akan konfirmasi terkait dengan proposal Mas Amsyah. Yang pertama, ini untuk abstrak dibuat spasi 1 ya. Terdiri dari tujuan, landasan teori, kemudian metodologi penelitian, itu lengkap. Kemudian untuk latar belakang di pembuka, kalimat pembuka di awal itu bisa sajikan
pendapat Mas Amsyah sendiri terkait dengan observasi adanya campur kode atau fenomena bahasa dalam lirik lagu yang sekarang ngetren, yang sekarang sedang booming ya. Itu baru di paragraf berikutnya ada kutipan, itu boleh. Kemudian Bu Rizky agak terganggu dengan awal paragraf di latar belakang ada kata dengan begini. Nanti diganti Mas ya, dibuat kalimat yang lebih elok lagi. Kemudian halaman 2 itu Bu Rizky menemukan ada kata bercetak miring bilingual. Itu kalau saya melihat bilingualisme atau bilingual ini kan sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Itu kalau Mas Amsyah bisa jelaskan kenapa ditulis miring sama katanya. Baik, Bu Risti, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya mencetak miring kata bilingualisme? Bilingual ya. Bilingual. Karena saya kira bilingual itu masih dalam bahasa asing. Jadi menurut pedoman di buku skripsi ketika terdapat bahasa asing dicetak miring. Gitu, Bu Risti. Ya, bilingual atau dwibahasa. Karena saya tahunya itu bahasa. Coba dicek sekarang, ayo di KBBI online bilingual. Biar sekalian Mas Amsyah tahu. Sekarang dipermudah dengan cara akses ya KBBI online. Langsung saja kalau ragu dengan kata tertentu, langsung buka saja KBBI online. Itu memudahkan teman-teman dalam menyusun skripsi. Nanti yang lainnya juga bisa mengikuti untuk teknik. Di KBBI sudah bahasa Indonesia. Ya, oleh karena itu tidak perlu dimiringkan ya, Mas Amsyah. Kalau mau pakai dwibahasa juga boleh, pakai bilingual juga boleh. Itu semua sudah menjadi bahasa baku bahasa Indonesia ya. Tuh. Jadi nanti diperhatikan konsistensi itu intinya. Jadi kalau Mas Amsyah mau menuliskan bilingual ya bilingual terus begitu dalam penyebutan penggunaan dua bahasa. Kalau mau dwibahasa ya dwibahasa terus begitu ya, konsisten. Jadi jangan sampai nanti ada penyebutan bilingual, ada penyebutan dwibahasa. Jadi itu yang penting, pilih salah satu, dwibahasa atau bilingual. Itu konsisten mulai dari bab 1 sampai bab terakhir, bab 5 gitu ya. Terus kalau bilingual tidak perlu miring karena itu sudah kata baku. Kemudian Mas Amsyah tidak perlu membuat atau menuliskan kata-kata dalam istilah linguistik ini menjadi miring karena itu kalau nanti Mas Amsyah ragu bisa dicek. Jadi tulis saja dalam tulisan tegak begitu biasa ya. Kecuali memang nanti dalam data Mas Amsyah akan mengutip bahasa Jawa karena kalau tadi jawaban Mas Amsyah kan campur kode yang dugaan sementara Mas Amsyah itu kan ada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ya Mas. Nah, kalau saya menemukan juga ada beberapa yang bahasa Inggris Mas, nanti dicek saja. Ya. Itu. Jadi tidak hanya Jawa, Indonesia, tapi ada bahasa Inggrisnya. Nah, itu baru dimiringkan karena bahasa asing gitu. Kemudian berikutnya Mas Amsyah, untuk rumusan masalah Mas, saya setuju dengan masukannya Pak Agus tadi, buat ini saja, pilih antara bentuk dan jenis, ini pilih. Tinggal teorinya Mas Amsyah itu mengutip siapa? Teori campur kode yang Mas Amsyah pakai ini teorinya siapa? Teorinya Suwito 1995 sama Suwandi 2014. Nah, kalau teori ini kamu gunakan, itu dia menggunakan apa? Jenis atau bentuk? Kalau memang jenis, pakailah jenis, teori jenis ya. Jadi di rumusanmu nanti jenis bunyinya, jenis campur kode. Tapi kalau di dalam teori rujukan kamu menggunakan istilah bentuk, ya berarti di rumusan kamu bentuk. Salah satu saja, karena jenis dan bentuk itu sama. Oke. Jadi untuk kalau gimana? Gimana? Untuk di proposal saya itu kalau Suwandi itu membahas tentang jenis. Nah, kalau Suwito itu bentuk. Apa perbedaan antara jenis Suwandi dan bentuknya Suwito? Kalau dalam Suwandi itu membagi bentuk
campur kode Buster-nya siapa? apa Bu? Buster. Buster itu teorinya Itu masuknya jenis atau bentuk? kalau Krida Laksana itu Buster itu masuknya Krida Laksana, masuknya dalam bentuk Bu. Ada Nah, kata, rasa, dan pausa. saran Bu Risti, kamu pakai istilah bentuk saja, pakai teorinya Krida Laksana. Karena tadi kamu sudah menyebutkan Buster. Jadi tidak semua para ahli campur kode atau teori yang kamu kutip itu ada menyebutkan bentuk Buster. Itu disebutkan Krida Laksana saja. Nah, ini jadi dasar kamu untuk nanti meneliti, Amsya. Jadi langsung saja gunakan bentuk campur kode menurut Krida Laksana. Tapi nanti di rumusan kamu cukup bentuk campur kode dalam. Nah, itu. Tapi teori yang kamu gunakan adalah teorinya Krida Laksana. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi nanti Suwito, kemudian Swandi itu hanya sebagai pelengkap atau sebagai penguat saja. Tuh. Iya. Jadi Berarti dua nanti saja rumusannya. Rumusannya dua, yang pertama adalah bentuk campur kode, yang kedua adalah fungsi. Itu. Bentuk Krida Laksana itu sudah banyak. Kalau menurut Bu Risti, tiap bentuk saja kamu sajikan 10 atau 15 data yang berbeda, itu sudah banyak sekali. Sudah cukup ya. Yang penting hakikatnya kamu tahu. Sudah itu. Kemudian berikutnya, masukkan lagi tambah kartu data, Mas Amsyah. Ini nanti di bab 3. Kartu data ini fungsinya untuk menginventaris atau memilah, mengkategorikan data-data yang akan Mas Amsyah analisis. untuk kartu data itu apakah sudah benar yang sudah saya cantumkan di lampiran, Bu? Iya, Apakah ada di lampiran berapa? di lampiran kelima, lampiran Ya, terakhir. tapi kamu kok akhirnya kok daftar pustaka ya? Iya, daftar pustaka ya, Mas. Lampiran itu kamu letakkan di sebelum daftar pustaka? Iya, sebelum daftar Ya, pusaka. harusnya setelah nggih, nanti diubah nggih. Enggak Iya, apa-apa, Bu. ini begini. Nanti setelah revisi bab 3 selesai, terus daftar pustaka baru lampiran. Ngoten. Jangan lampiran dulu baru daftar pustaka. Oke, boleh dilihat ini kartu data. Ini jenis ya. Ya, oke, nanti kita bisa bimbingan lebih lanjut, sudah hampir mendekati benar. Nanti Bu Risti akan beri masukan lebih rinci lagi terkait dengan kartu data. Berarti nanti ada 2 kartu data, bentuk dan fungsi. Gitu ya, Mas. Nanti bisa bimbingan lebih lanjut itu. Itu masukan dari Bu Risti. Terima kasih Bapak Dr. Irfai. Selamat Mas Amsyah, sukses selalu. Segera lakukan penelitian sehingga sebelum PLP kamu sudah selesai, itu akan lebih bagus. Sehingga nanti PLP KKN kamu lego. Gitu Mas Amsyah. Mumpung ini masih di sela-sela waktu yang agak longgar. Karena nanti kalau PLP KKN itu agak ribet. Selesaikan sekarang sambil perkuliahan semester ini, kemudian nanti KKN, PLP, ujian. Selesai, enak kamu. Gitu Itu Baik, Bu. terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dr. Ristiani MPD atas masukannya. Mas Hamzah, sinyal sudah kembali baik ya. Sampun, Pak. Oke. Oke, yang pertama dari saya tadi sudah dapat masukan dari para penguji. Silakan nanti disesuaikan dengan syaratnya. Apakah file yang ada di email yang dikirimkan dengan proposal yang cetak sama, tidak ada perubahan, Mas? Sama, Pak, tidak ada perubahan. Oke. Tadi sudah disinggung abstrak, kemudian pendahuluan sudah disinggung Pak Agus. Yang saya tanyakan, Mas, kenapa referensi yang dikutip oleh Mas Amsang ini terlalu lampau? Apakah tidak bisa menggunakan referensi yang terbaru, maksimal 10 tahun terakhir? Bagaimana, Mas?
Banyak saya temukan referensi-referensi yang memang sudah lama sekali, tapi tetap digunakan untuk proses pengutipan referensi di proposalnya Mas Amsan. Bisa tidak diganti dengan yang baru-baru, Mas? Baik, Pak Faik, terima kasih atas pertanyaannya. Referensi yang saya gunakan pada jurnal itu sudah sesuai untuk tahunnya, namun yang referensi dari buku itu masih kurang karena emang itu bukunya cetakannya sudah lama. Oke, silakan nanti dicari yang terbaru, Mas, referensinya agar semakin akurat penelitiannya, Mas Amsan. Untuk halaman 8 ada kutipan penelitian relevan yang menguatkan penelitiannya Mas Hamsa dari Zaironi dan Setiawan 2022, analisis campur kode pada lirik lagu karya ini. Nah, bedanya apa, Mas, dengan penelitiannya Mas Hamsa? Perbedaannya itu pada teorinya, Pak. Bisa lebih detail lagi yang dimaksud teorinya, teori bagaimana? Menurut yang analisis Jenning Caknan dan Cak Percil itu menggunakan teorinya Suito, tapi tidak ada busternya. Nah, sedangkan saya itu nantinya menggunakan teorinya Krida Laksana dan menggunakan kata untuk busternya. Apa bedanya teorinya Krida Laksana di dalam penelitiannya Mas Hamsa? Kalau Suito itu pembahasannya hanya kata, frasa, klausa. Kalau saya ada kata, frasa, klausa, dan buster. Jadi ada penambahan busternya. Oke, untuk rumusan masalah tadi sudah diberikan masukan, maka yang nomor 1 nanti dihilangkan ya, Mas. Yang dihilangkan yang 1 atau 3? Yang 3, Pak. Oke, yang 3. Bagaimana caranya menggali jawaban di rumusan masalah 1? Caranya bagaimana, Mas? Untuk menggali jawaban di bentuk campur kode dalam lagu lirik pop Jawa karya Denny Caknan itu seperti menggunakan kartu data, Pak. Kartu data pada lampiran yang kelima tadi, nanti itu seperti contoh lirik lagu Denny Caknan. Saya share screen. Saya share screen nggih, Pak. Silakan. Nah, seperti kata sing jelas aku mikir ke depane. Nah, kata depane itu kan ada penambahan kata yang dimana kata depan itu merupakan kata bahasa Indonesia, namun dari tambah itu menjadi kata buster. Oke. Untuk yang rumusan masalah kedua,
Caranya bagaimana? Ada contohnya tidak? Untuk di yang kedua yang fungsi, bagaimana fungsi campur kode dalam lirik lagu pop Jawa karya Dinsa gitu Pak? Iya. Oke, nanti dilengkapi ya Mas yang fungsi. Kemudian di bab 2 kajian pustaka seperti tadi mohon digunakan referensi yang terbaru. Masih ada referensi-referensi yang tahun yang lebih dari 10 tahun terakhir, mohon disesuaikan. Untuk jumlah jurnal nasional dan jurnal internasional, referensi sudah berapa Mas Amsa? Untuk jurnal nasionalnya sekitar 20-an Pak, untuk internasional sekitar 7. Kayak 7 ya. Ya, di bab 2 sudah benar penulisannya Mas Amsa, mulai dari teori, kemudian di akhir diberikan simpulan, kerangka berpikir sudah, penelitian relevan sudah. Tadi bab 3 sudah disinggung oleh Pak Agus Darmugi. Teoretis silahkan tapi dijelaskan lebih detail proses pelaksanaannya. Jadi sudah diberikan masukan, silahkan nanti dilengkapi. Untuk kartu data tadi sudah, ini posisinya tidak di sini ya Mas, daftar Iya, Pak. pustaka dulu seperti tadi sampaikan Bu Risti. Jadwal penelitian mengalir terus Mas sampai Anda selesai menyelesaikan sidang skripsi, bisa diisi Mas rencananya, karena ini rencana Pak. penelitiannya Anda. Kemudian hampir sudah posisinya. Oke. Oke, silahkan nanti dilengkapi ya. Ini nanti naik ya setelah bab 3 selesai. Iya. Oke. Referensi sudah baik, silahkan dilengkapi hal-hal yang belum sesuai di dalam proses penelitiannya Mas Amsa. Kemudian kalau bisa nanti di bab 1 di latar belakang masalah, munculkan Mas satu lirik lagu yang di sana memang sangat kental sekali ya dengan aroma dari penelitiannya Mas Samsa atau lirik lagu yang sangat kuat. Diberikan contohnya kenapa akan menganalisis lagunya Didi Canan. Oke, baik. Itu dari saya. Terima kasih. Selamat Mas Amsa sudah sampai di ujian proposal skripsi. Silahkan diselesaikan revisinya sesuai dengan masukan Bapak Ibu Dewan Penguji. Itu ya Mas Amsa. Iya Pak. Ya, terima kasih Bapak Dr. Agus Darmugi MPD, Ibu Dr. Ristiani MPD, dan selamat kepada Mas Amsa Ahmad Saifuddin yang telah Sami-sami Pak melaksanakan Fai. ujian proposal skripsi pada pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima- Selamat Mas Amsyah. Selamat Iya ya. Bu. Terima kasih Bu Risti. Pak Irfai, saya